my fingers and he'll bite your testicles off. Halo guys, bagaimana kabarnya? Mimin di sini dan selamat datang di Berkat Movie Recap. Bagi seorang ayah, anak perempuannya merupakan mahkota yang dia miliki. Dia akan memberikan apa yang putrinya minta agar sang putri bisa bahagia. Seperti film yang akan Mimin bawain kali ini, di mana perjuangan seorang ayah melawan para gerombolan pencuri yang ingin mencuri putrinya untuk diambil bagian tubuhnya. Daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja masuk ke filmnya. Film dimulai dengan scene seorang anak perempuan yang memiliki keunikan pada rambutnya. Anak tersebut terlihat berjalan keluar dari rumah yang terbakar dan kemudian dia pingsan. 8 tahun kemudian, anak yang di awal film tadi sudah tumbuh besar. Nama anak itu Phoenix. Tapi karena lidah Mimin susah diajak kompromi, jadi Mimin beserta staf channel ini sepakat untuk mengganti nama anak itu dengan nama Ayu ya. Oke, lanjut. Singkatnya, Ayu yang ada di dalam hutan terlihat sedang berlari menyelamatkan diri karena dia sedang dikejar seekor anjing. Beruntungnya, dia bisa selamat dan langsung mengambil sebuah pistol yang ada di sana. Namun tiba-tiba seorang pria tua sudah ada di belakangnya. Ternyata pria itu adalah ayahnya si Ayu. Dan saat itu ternyata Ayu sedang berlatih dengan sang ayah dan anjingnya. Singkat cerita, seorang pegawai minimarket bernama Hernandez sedang menjemput barang-barang pesanannya yang dijual sang ayah. Oh iya guys, di film ini pria tua tadi itu keadaannya tunanetra atau buta ya guys. Dan juga nama aslinya di film ini nggak tertera. Jadi kita sepakat panggil beliau ayah aja ya. Lanjut ke ceritanya. Saat itu Hernandez meminta izin kepada ayah untuk mengajak Ayu pergi berkeliling di kota. Karena selama ini Ayu nggak diizinkan ayahnya untuk pergi jauh dari rumahnya. Awalnya permohonan Hernandez ditolak ayah. Ayah menganggap kalau Ayu belum cukup umur dan pengalaman untuk survive di dunia luar. Namun karena Hernandez selalu memohon, akhirnya Ayu diizinkan pergi bersama Hernandez. Ketika mereka sedang di dalam perjalanan, Hernandez menawarkan untuk mengunjungi rumah mereka yang dulunya terbakar, sekaligus berziarah di sana. Karena si ayah mengatakan kalau ibunya dulu meninggal saat insiden kecelakaan. Singkat cerita, Ayu yang sudah berada di kota kesulitan bergabung dengan anak-anak yang ada di sana. Kemungkinan karena selama ini dia nggak pernah bergaul dengan orang lain kali ya. Sebelum mereka pulang, Ayu pergi ke toilet terlebih dahulu. Dan di sana dia bertemu dengan seorang pria misterius bernama Rylan yang mencoba membawanya pergi. Namun saat itu, Shadow, anjing peliharaannya si Ayu datang dan membuat Rylan takut. Selanjutnya, setelah Hernandez dan Ayu pergi, Rylan bersama teman-temannya pun pergi mengikuti mereka. Di malam harinya, setelah Hernandez mengantarkan Ayu, dia pun dicegat Rylan bersama teman-temannya. Saat itu barulah kita ketahui kalau Hernandez dan Rylan merupakan pensiunan militer yang diberhentikan secara tidak hormat. Setelah mereka menyingkirkan mobilnya, Hernandez akhirnya kembali ke mobilnya dan berniat segera pergi.
Namun ternyata di dalam mobil itu sudah ada salah satu teman Rylan yang bernama Bob menyerang Hernandez hingga meninggal. Singkat cerita, Shadow mendengar keributan di dalam hutan. Lalu dia pun pergi masuk ke dalam hutan. Padahal saat itu si ayah ingin memberikan dia makan. Namun karena sang ayah nggak menemukan anjing kesayangannya, akhirnya dia pun pergi ke dalam hutan dan menemukan Shadow sudah meninggal akibat tembakan. Sang ayah mengetahui kalau ada orang lain di tempat itu, dan pastinya mereka memiliki niat jahat kepada putrinya. Benar aja, di rumahnya terlihat 3 orang teman Rylan yang bernama Doug, Jared, dan Bob sendiri. Tak lama setelah si ayah pergi, Doug dan Bob terlihat sedang mencari Ayu, dan mereka berniat mencurinya. Namun tindakan mereka diketahui Ayu. Kemudian dia pun segera bersembunyi. Ayu yang merasa kalau dia bisa kabur dari pintu belakang, akhirnya keluar dari persembunyiannya dan menuju pintu itu. Tapi tiba-tiba Bob menembakkan pistolnya hingga membuat Ayu berhenti. Beruntungnya si ayah langsung datang menghentikan tindakan Bob, dan dia menyuruh Ayu untuk bersembunyi di dalam box yang terletak di basement rumah itu. Doug yang melihat Ayu pergi ke dalam basement akhirnya mengikutinya. Lalu dia pun mencoba membuka box yang digunakan Ayu untuk bersembunyi. Di sisi lain, si ayah yang terkena serangan Bob akhirnya menuju garasi mobil. Dan kemudian dia mengobati luka di lengannya menggunakan lem untuk menutupi luka itu. Tapi Jared yang mengetahui kalau si ayah ada di dalam akhirnya masuk ke dalam garasi dan mencoba mencarinya. Tapi ternyata justru dialah yang diserang si ayah. Tak lama datanglah Bob menemui Jared dalam keadaan mulut dan hidungnya sudah dilem. Saat itu barulah kita tahu, ternyata si ayah adalah mantan pasukan khusus Angkatan Laut Amerika. Di tempat lain terlihat box tempat Ayu bersembunyi diisi air oleh Doug dengan tujuan agar Ayu membuka box itu. Sang ayah yang mengetahui itu akhirnya mengunci pintu ruangan basement lalu menghajar Doug hingga Doug meninggal. Setelah itu, si ayah pun mengeluarkan Ayu dan pergi menyelamatkan diri. Akhirnya, Rylan bersama teman-temannya berhasil masuk ke dalam basement. Di sana, mereka mencoba mencari Ayu dan ayahnya, tapi nggak ketemu. Singkatnya, mereka pun pergi ke ruangan tumbuhan yang ada di rumah itu. Dan di sana, Rylan memprovokasi Ayu dengan mengatakan kalau Ayu bukanlah anak kandung dari si ayah, melainkan Rylan sendirilah ayah kandungnya. Dia juga mengatakan kalau nama aslinya bukanlah Punix, tetapi Tara. Si ayah yang mendengar itu akhirnya keluar dari persembunyiannya dan menyerang Rylan yang kebetulan berada di dekatnya.
Namun sang ayah yang gak mengetahui kalau di ruangan itu Raylan gak sendirian, akhirnya dipukul hingga membuatnya pingsan. Ayu yang mendengar perkataan Raylan tadi seakan percaya dengan ucapannya. Dan Sin pun flashback di mana ternyata si ayah memanglah menemukan Ayu dalam keadaan pingsan. Dan mulai saat itu dia merawatnya sebagai anaknya. Singkatnya, si ayah yang kembali sadar akhirnya pergi melarikan diri. Namun beberapa saat kemudian, dia kembali lalu menghajar Jared hingga meninggal. Singkat cerita, Raylan akhirnya mengeluarkan anjingnya untuk menangkap si ayah. Saat itu, si ayah memerintahkan Ayu untuk pergi, sedangkan dia naik ke loteng rumah untuk bersembunyi dari kejaran anjing. Tapi saat itu, anjingnya Raylan terus mengejarnya, hingga membuat si ayah terpojok dan ingin menembak anjing tersebut. Namun si ayah yang gak tega akhirnya mengurung anjing itu. Di satu sisi, Ayu pun menyiapkan barang-barangnya lalu pergi keluar dari rumah itu. Sayangnya saat itu dia tertangkap oleh Raul, salah satu temannya Raylan. Singkat cerita, Raylan memutuskan untuk membakar rumah itu beserta si ayah dan anjingnya yang masih berada di sana. Dan setelah itu mereka pun pergi. Namun karena sang sutradara nggak ingin film ini berakhir begitu saja, si ayah pun berhasil selamat bersama dengan anjing milik Raylan. Beberapa waktu kemudian, Ayu akhirnya terbangun di atas sebuah ranjang. Di sana sudah ada Raylan menunggunya. Saat itu Raylan mengatakan kalau Ayu bebas memutuskan untuk pergi atau tetap tinggal bersamanya. Ayu pun memutuskan untuk pergi ke panti asuhan yang dia tahu. Ketika dia ingin keluar, seorang wanita di kursi roda datang dan menyanyikan lagu yang biasa Ayu dengarkan sewaktu dia masih kecil. Dan kemudian wanita itu pun mengaku sebagai ibunya Ayu. Akhirnya Ayu pun memutuskan untuk tetap tinggal bersama mereka. Saat itu Ayu diberikan minuman yang sudah dicampur obat tidur. Lalu sang ibu pun mengatakan kalau tujuan Ayu di tempat mereka hanyalah untuk diambil hatinya, menggantikan hati sang ibu yang sudah rusak akibat kecanduan narkoboy. Setelah itu Ayu pun pingsan. Oh iya guys, di sini hati itu maksudnya bukan love ya, tetapi heart. Baik, kita lanjut ke filmnya. Di sisi lain, si ayah akhirnya menemukan Hernandez yang sudah meninggal. Saat itu, anjingnya Raylan selalu mengikuti ayah dan membuat sang ayah memiliki ide untuk pergi ke tempat Raylan dengan tuntunan si anjing. Kemudian sang ayah pun bersiap lalu pergi bersama anjing tersebut. Di satu sisi, Raul mengatakan kepada Bob kalau tindakan yang dilakukan Raylan itu salah. Saat Ayu ingin dibedah, tiba-tiba listrik di tempat itu mati dan terpaksa operasi bedah pun ditunda. Mau nggak mau, akhirnya Bob pergi ngecek listrik. Namun di sana sudah ada si ayah dan langsung menghajar Bob hingga meninggal. Singkat cerita, Raylan akhirnya mengetahui kalau si ayah datang bersama anjingnya. Lalu dia pun meminta Raul bersama anak buahnya menghadapi si ayah.
sedangkan dia bersama istrinya dan Ayu berencana pergi. Baru aja anak buahnya Raul sampai, si ayah langsung menghajar mereka sampai meninggal. Kecuali Raul, karena Raul saat itu menjelaskan kalau dia nggak setuju dengan tindakan Rylan, dan dia akhirnya memberitahukan keberadaan Rylan kepada si ayah. They're gonna kill her. And that's not cool with me. The ladder behind you leads directly to them. You better hurry. Lalu kemudian mereka akhirnya bertemu dengan si ayah. Dan saat itu si ayah dan Rylan pun bertarung hingga membuat istrinya Rylan meninggal akibat tembakan Rylan sendiri. Saat si ayah terpojok, anjing peliharaan Rylan datang dan justru menolong si ayah hingga membuat si ayah berhasil menyerang Rylan kembali. Bahkan sampai membuat mata Rylan buta. Setelah pertarungan itu, Ayu pun menghampiri si ayah yang udah terluka parah. Tapi sang ayah saat itu sadar akan kesalahannya, dan dia meminta agar Ayu jangan mendekatinya lagi. Namun ternyata Rylan yang belum meninggal menghampirinya, dan menusuk si ayah menggunakan sebilah pisau tepat pada bagian lambungnya. Ternyata Ayu yang belum pergi justru kembali, dan dia menusuk Rylan menggunakan pedang hingga meninggal. Film pun berakhir. Pesan dari film ini yang bisa kita ambil hikmahnya adalah seorang ayah atau pria yang waras sepatutnya menjaga wanita, maupun itu anak-anak atau bahkan nenek-nenek sekalipun, wanita tetaplah dijaga. Jangan pernah berpikir kalau kita pria ini kastanya lebih tinggi dan wajib merendahkan wanita. Seperti kejadian yang viral akhir-akhir ini. Salah. Itu hanyalah pemikiran kuno. Mimin mewakili staf dan para ahli channel Berkat Movie Recap mengucapkan terima kasih sudah mau menonton video Mimin sampai habis. Dan semoga teman-teman tetap sehat dan dilancarkan rezekinya ya.